KPK menggelar konferensi pers terkait penetapan mantan Wali Kota Yogyakarta HS sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengurusan izin mendirikan bangunan apartemen di Yogyakarta pada Jumat 3 Mei 3 Juni 2022. HS diamankan bersama 8 orang dalam kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis 2 Juni 2022. KPK juga mengamankan beberapa pejabat pemerintah kota Yogyakarta dan pihak swasta, serta mengamankan $27.000 AS dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di Yogyakarta kemarin sehubungan dengan kegiatan atau proses perizinan. Untuk kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 10 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 12 di wilayah kota Yogyakarta dan Jakarta sebagai berikut. Yang pertama HS, ini Wali Kota Jogja 2 periode 2012-2016 dan 2 periode 2017 sampai dengan periode tahun 2022. NWH, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. HS, Kepala Dinas PUPR Pemkot Jogja. TBY, ini Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS. Kemudian NH, staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. MNF, staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. ON, ini Vice President Real Estate PT SA, terbuka. DD, Manajer Perizinan PT SA, terbuka. AK, Head of Finance PT SA, terbuka. Dan SW, ini Direktur PT GS. Nah, dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing, yaitu dolar Amerika, sejumlah sekitar 27.258 US dollar yang dikemas dalam tas goodie bag. Nah, berdasarkan pengumpulan berbagai informasi dan data yang sebelumnya telah dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi, yaitu ON, Vice President Real Estate PT SA, terbuka. Kemudian penerima, yang pertama HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Dan yang ketiga TBY, Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2019, ON selaku Vice President Real Estate PT SA melalui Dandan Jayaka selaku Dirut PT COP, di mana PT COP adalah anak usaha dari PT SA, mengajukan permohonan IMB, izin mendirikan bangunan mengatasnamakan PT COP untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan untuk memutuskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta. Diduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB
dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi, diantaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan. HS yang mengetahui ada kendala tersebut kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batasan aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan. Nah, dalam aturan di wilayah cagar budaya tersebut tinggi maksimal itu sesuai dengan Perda adalah 32 meter. Tetapi yang diajukan oleh ON itu 40 meter tinggi bangunan itu, jadi menyalahi aturan. Nah, selama proses penerbitan izin IMB ini diduga terjadi penyerahan secara bertahap dengan nilai minimal sekitar 50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH. Pada tahun 2022, IMB Pembangunan Apartemen Royal Kedaton yang diajukan PT JOP akhirnya diterbitkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. ON datang ke Jogja untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 27.258 US dollar yang dikemas dalam tas goodie bag melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH. Selain penerimaan tersebut, HS juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin IMB lainnya, dan hal ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka disangkakan sebagai pemberi, yaitu ON, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima yaitu HS, NWH, dan TBY disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Agar proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari. Pertama dimulai pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2022. Sebagai berikut, HS ini ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, NWH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, TBY ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan ON ditahan di rutan KPK pada Kapling C1.